Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi analisis aktivitas investasi dengan kelompok yang pertama Ayu Safitri, Della Angleina, Detia Fitri Erdayanti, Helen Agnesia Deatri, Safika Aulia, dan Sisi Wulandari. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Ayu Safitri. Yang pertama itu ada analisis aktivitas investasi, yaitu aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Aktiva dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni lancar dan tidak lancar. Aktiva lancar atau current asset merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang dapat langsung diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan. Aktiva jangka panjang juga disebut aktiva tetap atau aktiva tidak lancar, merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini. Aktiva keuangan atau finansial aset terutama terdiri atas efek atau surat harga atau sekuritas dan investasi. Aktiva operasi atau operating asset terdiri atas sebagian besar aktiva perusahaan. Aktiva ini dinilai pada biayanya dan merupakan aktiva operasi produktif yang diharapkan memberikan imbal hasil di atas laba normal. Selanjutnya adalah implikasi akuntansi aktiva untuk analisis kredit dan keuntungan berikut penilaian ekuitas. Selanjutnya ada aset tetap dan sumber daya alam, properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap. Merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan masa manfaat yang meliputi lebih dari satu periode. Aset ini diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan bukan untuk dijual pada aktivitas usaha biasa. Nilai atau potensi akan berkurang karena digunakan dan aset biasanya merupakan aset operasi yang terbesar. Properti terkait dengan biaya real estate, pabrik mengacu pada bangunan dan struktur operasi, dan peralatan mengacu pada mesin yang digunakan dalam operasi. Properti pabrik dan peralatan disebut juga aset produktif, aset modal, dan aset tetap. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Della. 1. Menilai aset tetap dan sumber daya alam. A. Menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis digunakan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis mengharuskan suatu perusahaan pertama kali mencatat aset sebesar harga belinya. Biaya mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan. B. Menilai sumber daya alam. Sumber daya alam atau nature resource yang juga disebut aset yang dihabiskan merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Contohnya meliputi hak menambang kayu, mengambil gas alam, dan minyak. Perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah dengan biaya pencairan, eksplorasi, dan pengembangan. Juga seringkali terdapat biaya yang cukup tinggi untuk menemukan sumber daya yang dikapitalisasi dalam neraca, dan biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya tersebut dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual. 2. Penyusutan. Tingkat penyusutan. Masa manfaat. Masa manfaat aset yang sangat beragam. Aset yang terkait masa asumsi aset dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, pemahaman teknik, pengalaman, dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif suatu aset.
Kerusakan fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat dan hampir seluruh aset mengalaminya. Frekuensi dan kualitas pemeliharaan mempengaruhi kerusakan fisik. Metode alokasi. Ketika masa manfaat ditetapkan, beban penyusutan periodik dihitung berdasarkan metode alokasi. Keragaman penyusutan secara signifikan disebabkan oleh metode yang dipilih, di antaranya yaitu garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan masa manfaat beban periodik yang sama. Selanjutnya dipercepat. Metode penyusutan ini mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Penggunaan metode ini didukung oleh penerimaan oleh Internal Revenue Code. Yang selanjutnya khusus. Metode ini ditentukan oleh industri tertentu seperti baja dan mesin berat. Persamaan metode ini adalah dikaitkannya beban penyusutan pada aktivitas intensitas penggunaan aset. Yang selanjutnya yaitu depresi atau depletion. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksi. Perbedaan penyusutan dan depresi adalah bahwa penyusutan biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif sepanjang waktu, sedangkan depresi merupakan alokasi biaya berdasarkan unit yang dieksploitasi dari sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, dan kayu. Depresi tergantung dari produksi yang menghasilkan lebih banyak produksi, berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih pula. Kemudian penurunan nilai. Bangunan dan sumber daya alam biasanya disusutkan berdasarkan aset berumur panjang yang dialokasikan kepada periode yang bermacam-macam ketika digunakan. Tujuan penyusutan adalah penentuan laba, yaitu metode mengaitkan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang dihasilkan dengan penggunaan aset tersebut. Nilai yang terbawa aset diasumsikan yaitu biaya aset dikurangi akumulasi penyusutan, tidak dirancang untuk merefleksikan nilai sekarang dari aset. Yang selanjutnya yaitu menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Menganalisis penyusutan dan depresi. Sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang pada aktivitas operasi mereka. Dari penyusutan biasanya merupakan beban utama. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam hal ini adanya revisi masa manfaat aset. Biasanya tidak ada pengungkapan mengenai hubungan antara tingkat penyusutan dan ukuran kelompok aset, maupun antara tingkat tersebut dan metode akuntansi. Tantangan lain bagian analisis antara tingkat tersebut dan metode akuntansi. Tantangan lain bagian analisis ini dari perbedaan metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. Tiga kemungkinan yang umum adalah yang pertama yaitu penggunaan garis lurus baik dalam pelaporan keuangan maupun tujuan pajak. Yang kedua, penggunaan garis lurus untuk laporan keuangan dan metode dipercepat untuk pajak. Dampak pajak menguntungkan berasal dari penangguhan pembayaran pajak yang menghasilkan penggunaan dana gratis. Yang ketiga yaitu penggunaan metode dipercepat baik untuk pelaporan keuangan maupun tujuan pajak. Hal ini mengakibatkan penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal, yang dapat diperpanjang selama beberapa tahun bagi perusahaan yang sedang ekspansi. Yang selanjutnya adalah menganalisa penyusutan membutuhkan evaluasi kelayakan. Evaluasi ini dapat menggunakan pengukuran seperti rasio penyusutan terhadap aset total atau penyusutan terhadap faktor yang terkait dengan ukuran lainnya. Terdapat beberapa pengukuran yang
terkaitan dengan umur aset tetap yang berguna untuk membandingkan kebijakan penyusutan antar periode dan antar perusahaan, di antaranya total rata-rata rentang hidup, umur rata-rata, dan sisa umur rata-rata. Pengukuran tersebut memberikan estimasi yang layak untuk perusahaan yang menggunakan penyusutan garis lurus, tetapi tidak terlalu bermanfaat bagi perusahaan yang menggunakan metode dipercepat. Pengukuran lain yang sering digunakan dalam analisis ini adalah total rata-rata rentang hidup sama dengan umur rata-rata ditambah sisa umur rata-rata. Tiap pengukuran dapat membantu menilai kebijakan dan keputusan penyusutan sepanjang waktu. Umur rata-rata, bangun, dan perlengkapan berguna untuk mengevaluasi beberapa faktor seperti margin laba dan persyaratan pendanaan masa depan. Yang B adalah menganalisis penurunan nilai. Ada 3 masalah analisis yang timbul karena penurunan nilai, yaitu 1. Mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai, 2. Mengevaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai, dan yang terakhir adalah menganalisis dampak penurunan nilai pada laba. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud merupakan hak keistimewaan dan manfaat atas kepemilikan dan pengendalian. 2 karakteristik umum aktiva tak berwujud adalah ulang-ulang lah. Kok share screen-nya ini dia ya, warna-warni. Udah belum, Det? Udah. Warna-warni. Selanjutnya, aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud merupakan hak keistimewaan dan manfaat atas kepemilikan atau pengendalian. 2 karakteristik umum aktiva tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Yang pertama, akuntansi aset tak berwujud. A. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud, ribet banget loh, ulang. Selanjutnya, aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud merupakan hak keistimewaan dan manfaat atas kepemilikan atau pengendalian. 2 karakteristik umum aktiva tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. 1. Akuntansi aset tak berwujud. A. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan atau identifiable ingatable. Tuh, warna-warni slide-nya. Di gua enggak tahu, di HP juga enggak, di laptop juga enggak. Gitu. Baca di laptop aja loh, Det. Ya udah, mata gue kesini berarti. Selanjutnya, aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud merupakan hak keistimewaan dan manfaat atas kepemilikan atau pengendalian. 2 karakteristik umum aktiva tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. 1. Akuntansi aset tak berwujud. A. Aset tak berwujud dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. B. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau
dibeli namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tidak terduga. C. Amortisasi aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasikan. Biaya ini selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode manfaat aset seni. Jangka waktu masa manfaat tergantung dari jenis aset tak berwujud, kondisi, permintaan, situasi kompetitif, dan hukum, kontrak, aturan, atau bisnis lainnya. 2. Menganalisa aktiva tak berwujud. Dalam menganalisis aktiva tak berwujud, kita harus siap untuk membuat estimasi mengenai penilaian aktiva. Juga harus diingat bahwa goodwill tidak membutuhkan amortisasi dan auditor mengalami kesulitan dalam menilai aktiva tak berwujud, terutama goodwill. Analisis juga harus waspada terhadap komposisi penilaian dan disposisi goodwill. 3. Aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang diciptakan secara internal. Pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan saat terjadinya salah satu aset tak tercatat lainnya, terkait dengan elemen jasa atau ide. Sebagai contoh adalah program televisi yang dicatat sebesar biaya yang tersembunyi atau tak tercatat untuk menghasilkan penghasilan lisensi yang bernilai jutaan dan obat-obatan butuh beberapa tahun untuk dikembangkan, tetapi biayanya dihapuskan beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai revaluasi aset berdasarkan IFRS. Revaluasi aset sendiri adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Nah, yang pertama yaitu perlakuan akuntansinya. Perusahaan dapat merevaluasi aset mereka di atas biaya historis setelah disusutkan melalui penciptaan surplus revaluasi. Perusahaan juga diperbolehkan untuk membalikan penurunan nilai aset sebelumnya selama nilai tertulisnya tidak melebihi biaya historis terdepresiasi. Model revaluasi. Dalam model revaluasi, suatu item dari properti, plant, dan equipment dicatat sebesar jumlah yang dinilai kembali sebesar nilai wajar, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Yang kedua yaitu pengungkapan revaluasi. Pergerakan pada revaluasi aset dilaporkan pada note information atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu implikasi analisis. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis revaluasi aset antara lain, yang pertama yaitu revaluasi aset akan meningkatkan jumlah laporan posisi keuangan. Nah, yang kedua, jumlah pendapatan terpengaruh negatif oleh besarnya jumlah sementara yang muncul melalui revaluasi aset, baik ke atas dan ke bawah. Yang ketiga yaitu revaluasi sering dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan antar waktu dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.